tahaqqaqa la mahalata anna laha sani'an kamilal qudrati was sifat. Qala Allahu jallat qudratuh afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa qala ta'ala wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha'a nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmin famasnu'atuhu subhanahu wa makhluqatuhu fi ardihi wa samawatihi syahidatun bil uluhiyyati qadahu bil wahdaniyah walillahi darul qail faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun shahidu. وقد سئل بعضهم عن الدليل على وجود الله تعالى فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على صانع خبير ألا وهو الله العلي القدير. Di situ kita membahas tentang tanda-tanda kudrah ilahiyah, tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, tanda-tanda kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat agung. Pertanyaannya di sini li ay syai'in najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa taala. Dengan apa kita ini yakin bahwasannya Allah itu ada? Dengan cara yang bagaimana? Dijelaskan di sini kita mengetahui dan meyakini umat Islam ini kan percaya Allah itu ada. Umat Islam itu dari dia lahir sampai dia balik itu didoktrin sama orang tuanya bahwasanya Allah itu ada. Lah kok bisa tahu kalau Allah itu ada? Apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Maka yang menjadi jelas tanda-tandanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut akal yang sehat tidak mungkin kalau ada bangunan yang menculang tinggi 45 tingkat misalnya, gedung tinggi sekali katanya beliau. Di sini kita tahu kalau itu ada gedung berarti ada yang bangun. Kalau bilang ada orang bangun gedung tinggi, ada gedung tinggi, dikasih tahu, oh ini gedung tiba-tiba berdiri sendiri, tidak ada yang bangun. Nah, kamu menghukumi orang itu tidak ada akal. Karena orang kalau masih ada akal, kalau ada bangunan berarti ada yang Nah, kalau ada orang ngomong misalnya, ini Masjid Ponorogo ini tiba-tiba kalau malam itu tanah kosong, tiba-tiba besoknya dari bangunan, tiba-tiba bilim salabim abragadabra, celing molo ada. Yang bangun siapa? Tidak ada yang bangun, ada sendiri. Wah, pasti kamu lah, oh ini orang baru lulus LSJ, baru mau masuk sudah daftar di RSJ. Ya. Karena akalnya nggak ada. Orang yang ngomong seperti itu akalnya nggak ada. Tapi kalau akalnya ada, akalnya sehat, itu pasti kalau ada bangunan berarti ada yang. Di sini disebutkan juga ketika ada kemah berarti harus ada yang buat, ada meja, ada yang buat. Maka kalau kita menemui sebuah barang atau sesuatu bangunan atau yang lainnya barang, itu pasti ada yang buat. Gak mungkin gak ada yang buat. Kemudian nanti bilang ini mikrofon namanya asli, ini tidak punya pabrik. Ya, tidak punya pabrik. Itu siapa sih yang buat? Nah, bayangkan. Makanya
Bangunan aja kamu yakin pasti ada, katanya kamu yakin ini ada yang bangun? Yakin. Yakin? Oh iya, kalau enggak mungkin nggak ada yang bangun, mungkin berdiri sendiri, sulap kayak gitu, berdiri sendiri. Oh enggak mungkin. Makanya orang kalau percaya, kalau kepercayaan orang ya kepada yang membangun bangunan itu menjadi suatu yang wajib. Ya apa? Masa enggak percaya ini? Ketika begitu juga lah bangunan aja ente percaya pasti yakin kalau ada yang bangun. Bagaimana alam semesta? Bagaimana gunung nggak ada yang buat? Makanya kalau ada teori mengatakan bumi ini ada dengan sendirinya, enggak ada dengan sendirinya. Yang menciptakan Allah. Lo meja aja yang kecilnya segini. Kalau enggak ada yang buat itu enggak percaya, apalagi gunung. Medon itu loh, lihat jalan itu gunung dia, Medon itu loh. Masa ada sendiri? Mesti ada yang menciptakan kan gitu. Siapa yang menciptanya? Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar-benar kemampuannya sangat agung, kekuatannya sangat agung. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ghasyiyah, kalau kita dengar imam salat Jumat mesti baca ini. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian itu tidak melihat, wahai orang yang tidak percaya tentang keberadaan Allah ini? Apakah kamu tidak melihat kepada onta? Tidak melihat onta, bagaimana diciptakannya? Onta itu loh bagaimana, dan semua hewan juga tuh, sapi, ayamnya apa? Mau dari telur keluar itu, mesinnya dari dalam, enggak ada, semuanya Allah Ta'ala. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan kamu tidak melihat, apakah kamu tidak melihat juga bagaimana langit ini berada di atasmu sangat tinggi sekali, diangkat di atasmu sangat tinggi sekali, tidak ada tiang, enggak rubuh. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kamu tidak lihat bagaimana gunung itu berdiri tegak, diberdirikan tegak, tidak ke kanan, tidak kiri, tegak. Ya. Wa ilal ardi kaifa suhitihat. Bagaimana bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak lihat lah. Artinya apa? Kita sudah suruh melihat sama Allah SWT hal-hal yang disebut tadi supaya kita tambah yakin maksudnya Allah itu ada. Juga di surat Yasin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayatul lahumul lailu nasakhu minhun nahara fa idahum mutlimun. Di sini jelaskan ya sampai qauluhu illa rahmatan minna wa mata'an lahin. Lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Malam jadi siang. Setelah datangnya malam, setelah datangnya siang, kemudian masuk malam, jadi gelap gulita. Siapa yang ngatur itu? Ada mesinnya, ada servernya, servernya ada kantor khusus yang mengatur jalannya pagi malam, jalan sendiri. Allah Ta'ala yang menjalankan. Manusia ini tinggal menikmati. Ya, manusia tinggal menikmati, tidak ada apa-apa. Ya apa? Ada kantornya. Mana kantornya? Adalah kantor pengurusan perpindahan pagi dan petang. Tidak ada. Cari satunya tidak nemu. Tidak nemu. Tapi bisa berjalan dengan baik tuh. Bisa dengan baik. Nah, panti ini tidak ada kantornya apa? Bisa berjalan dengan baik? Tidak ada. Harus ada kantornya. Kantor pusat mesti apa harus ada kantornya. Baru bisa berjalan dengan baik. Juga begitu. Bagaimana bagaimana matahari itu dikelilingi dengan planet-planet yang berkeliling, bumi mengelilingi, ya, bumi mengelilingi matahari, ya, kemudian bulan mengelilingi bumi seperti itu, seperti ini. Wa syamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada qulunjul qadim. Lihat, matahari bulan itu mulai dari bulan sabit terus besar ada kantor pengaturan bulan sabit. Anak tanya, manusia itu ikut nggak ngurusi bulan?
Kalau udah astronot ke bulan, ndelok tok, ndak boleh ngatur. Mempelajari saja, sampai sana mempelajari baik lagi. Mempelajari toh, ndak ada orang sampai ke bulan sana. Ada yang sampai ke bulan manusia. Tapi cuma mempelajari saja. Ya nak ngapain? Nah. Ya juga, lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada kapal tuh. Perahu itu jalan dengan sendirinya sepakai angin. Siapa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fi fulkil mashhun wa khalaqnahum min mithlihim ma yarkabun wa nasha'u nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yuqadun illa rahmatan minna wa mata'na. Kita lihat Nabi Nuh itu dengan para orang-orang beriman naik kapal. Siapa yang menyelamatkan? Bisa saja Allah tenggelamkan mereka seperti menenggelamkan orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nah, maka disebut di sini bahwasanya maka semua ciptaan Allah itu menunjukkan atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan yang Maha Satu, tidak ada yang menyamai. Nah, tidak ada yang mau itu loh, tidak usah sekarang orang mau menandingi Allah taala. Seperti lihat itu, siapa namanya? Fir'aun. Ngomong sama Haman, wa qala fir'aunu daru ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ardi fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la ahdunuhu kadziban. Haman itu menterinya, Haman bangunkan saya gedung yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Nah, bukan mau nandingi, mau melihat Tuhannya Musa. Ya, dibangunkan. Itu jumlah tukangnya tok disebutkan dalam kitab tafsir itu jumlah tukangnya tok itu 50.000. Tukangnya tok 50.000 orang. Ya, untuk bangun sor. Tujuh pencakar langit, mau lihat Tuhannya Musa. Sama Allah loh, Fir'aun itu mau lihat Tuhannya Musa. Sama Allah SWT diutus Jibril. Allah cuma utus Jibril. Sama Jibril diginikan sama sayapnya. Set. Itu bangunan terpecah jadi 3, pasukannya mati semua. Tidak bisa. Mana bisa mengenal Allah Ta'ala, tidak ada. Orang-orang yang mau menanding Allah tumpas Fir'aun, Qarun, dan amblas kabeh. Ya, makanya Allah itu wahid, Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Disebut di sini, fa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhajuhul jahidu. Sungguh menakjubkan bagaimana Allah itu bisa dimaksiati. Bagaimana orang-orang ini kok bisa maksiat dengan Allah Ta'ala. Atau ada banyak yang inkar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, wa kullu syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Di setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda Pak. Di setiap sesuatu ciptaan itu menunjukkan ada tandanya keberadaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Tidak ada yang menyamainya. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu. Maka semua yang bergerak, semua yang diam di alam semesta ini menunjukkan atas keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan tanda-tanda kebesaran Allah semua ini. Mulai dari yang kecil sampai yang besar ini kan semuanya. Lah bayangno, setetes air mani jadi sak ente gini. Terus keluarnya ente sak gini dari perut ibu ente. Hei, ente keluar dari perut ibumu gedene sak gini. Hah, weh. Ya mati ibumu sak gini gedene ente. Ente bayang dari 3 kilo. Moro-moro jadi sak saya ini 120 kilo tadi. Ya dalam jangka waktu 38 tahun. Siapa? Ada ibu ente ngatur. Hari ini 1 senti. Enggak ada, dikasih makan tok, disusui besar sendiri. Itu apa tidak menunjukkan kebesaran Allah? Siapa yang ngatur? Masa modot sendiri? Enggak mungkin. Lah pertumbuhan rambut, pertumbuhan badan, pertumbuhan tulang, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah minta sama Allah.
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Karena ya Allah, coba tunjukkan kebesaranmu, Engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Kata Allah Ta'ala, awalam tu'min. Apa kau masih gak beriman sama aku, wahai Ibrahim? Kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Iya, aku beriman kepadamu, cuman aku ingin tambah, supaya ingin tambah hatiku itu mantap. Minta sesuatu yang bisa memantapkan hati. Kepingin tahu langsung apa kebesaran Allah Ta'ala. Kata Allah, qala fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma tu'hunna ya'tinaka sa'ya. Sudah Ibrahim, kamu ambil burung 4 macam yang beda-beda, ya. Kemudian kamu potong, kamu cincang, campur jadi satu. Setelah kamu campur, ini dicincang ya, 4 macam burung. Dalam riwayat ada burung dara, burung macam-macam riwayatnya. Ada burung merak dan sebagainya, ada macam-macam riwayatnya. Burung itu tadi dikumpulkan, dicincang, dijadikan diurap jadi satu. Ya. Setelah mati ya, dipotong, dicincang, dijadikan satu. Kemudian fasurhunna semajal ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nanti kamu ambil sebagian, taruh di gunung sana. Bukan kayak gunung Indonesia, Arjuno, sesuai kan gunung Arab itu kan pendek-pendek ya. Jadi setiap gunung kamu kasih satu sebagian daging gunung ini daging. Kamu pencar di beberapa gunung. Kemudian setelah kamu itu kamu panggil, hei burung fulan. Wis, ambil cari 4 burung macam-macam, dibelai kabeh, dicincang, dibagi ke gunung-gunung. Turun, dipanggil, burung fulan, 4-nya datang seperti yang dia cari, sak warnanya, sak bentuknya. Ya burung yang mati tadi itu yang dipencel itu balik lagi. Olas, wis, sambung lagi mau ya. Ya orang sekarang kan gitu ya. Orang sekarang misalnya orang baru taubat, dulu tidak pernah sholat, tidak pernah ini, tiba-tiba tak sholat ya, kepingin ya Allah sepeda motor baru, ya Allah aku tidak punya sepeda motor, itu alhamdulillah rabbil alamin, tok, assalamualaikum, buka cek, Pak dapat hadiah sepeda motor baru, mantep ya iki sing tepak, memang Allah ini maha pemberi kan gitu ya. Karena kita manusia ini butuh apa? Manusia ini butuh tanda-tanda, tapi yang butuh tanda-tanda itu yang lemah imannya. Kalau tidak lemah, kalau imannya kuat tak butuh. Pokoknya Allah ada. Sudah cukup dirinya sama dia itu sebagai tanda Allah itu perhatianlah. Saya ini umur ada yang umur 20 tahun, ada yang umur 40 tahun, ada yang umur gini. Mana bertahun-tahun itu siapa yang ngamen itu? Siapa yang meneliti kesehatan, siapa yang meneliti iman? Sudah cukup tandanya. Dirinya dia itu sudah cukup menjadi tanda tentang keberasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan ini, waqad su'ila ba'duhum 'anid dalil 'ala wujudillahi ta'ala. Ada satu orang ulama ditanya akan dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Dijawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran hewan, ya, kotoran onta, itu berarti ada yang mengeluarkan. Kalau ada kotoran onta, berarti ada kotoran kucing, berarti ada kucing. Wal atharu yadullu 'alal masir. Ya. Kalau ada tanda kaki, bekas kaki, jejak kaki, berarti ada yang jalan. Wassama'u dzatu abraj. Ya langit dengan 7 lapisnya. Wal ardu dzatu fijaj. Ya. Bumi dengan 7 lapisnya. Wa biharu dzatu amwaj. Dan lautan yang luas dan memiliki ombak yang besar ataupun kecil, tadullu ala sani'in khabir, menunjukkan atas keberadaannya yang membuatnya dan menciptakannya, yaitu Allah yang Maha Tahu. Ala wa huwallahul aliyyul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan yang Maha Mampu. Masyaallah. Itu Allah Taala ya. Kemudian waqala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala liqaumin min ad-dahriyah
hal yajuzu fil aqli safinatun mashhunatun fi lujjatil bahr qad ihtawashatha amwajun mutalatimah wa riyahun mukhtalifah wa hiya ma'a hadha tajri mustawiyah laysa laha mallahun yujriha faqalu la faqala idza lam yajuz dhalika fa kaifa yumkinu qiyamu hadzal alam al-ulwi wa sufli ma'a ikhtilafi ahwalihi min ghairi sani' lahu kullu darratil wujudi syawahidu ala annahu al-bari'ul ilahul musawwiru wa'lam anna man nadhara ila al-ardi was samawat wa ma bainahuma min ajaibil makhluqat wa lam ya'taqid anna laha ilahan khaliqan fa huwa musabun fi aqlihi makhtumun ala qalbihi qad halla bihi al-khidlan wa ahata bihi al-khusran wa huwa mimman qala Allah ta'ala fi haqqihim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun wal an'am wal bahaimu bal wan nabatu wal jamadatu muqirratun wa mu'tarifatun li khaliqiha wa mujidiha bir rububiyyati wal wahdaniyah walau kanat tantiqu la'arabat an dhalika wa afsahat bih qala Allah ta'ala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa qala ta'ala awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilalahu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan kepada orang yang mengingkari dengan keberadaan Allah Ta'ala. Dia mengatakan, kalau ada, apakah bisa dicerna oleh akal? Ya, apakah bisa dicerna oleh akal? Kalau ada kapal, ya, yang yang penuh, ya, kapal penuh dengan penumpang dan barang, nah, di lautan yang luas, ya, yang banyak ombaknya, yang bergelombang ombaknya, dan ditiup angin yang dari berbagai macam, dari berbagai penjuru arah. Tapi tidak ada nakodanya, percaya enggak? Katanya orang yang tidak percaya sama keadaannya pada kaum yang tidak percaya adanya Allah Ta'ala mengatakan ya tidak bisa lah, ya apa kamu, masa ada. Ya ada nggak mobil sendiri itu malam-malam jam 12 ngeliat mobil jalan nggak ada supirnya, ada enggak? Bukan jin ya, bukan jin, nggak ada supirnya. Pernah nggak itu terlihat mobil yang jalan nggak ada supirnya? Bukan nggak ada jin loh ya, ada. Pernah dilihat? Nggak mungkin. Lo kapal aja yang sekecil itu, nggak ada supirnya, tidak percaya. Bagaimana kalau alam ini nggak ada supir? Nggak mungkin. Iya. Itu pernah sepeda motor jalan tidak ada supirnya? Pernah? Iya pernah. Supirnya jatuh terus celurut sampai nabrak nyebul kari ya. Pernah, itu sering. Tapi tidak ada supirnya jelungup ya. Itu coba itu mencolot sih dia jalan tidak ada supirnya. Tapi akhirnya tuh meledak. Sama ini alam kok diucul sama Allah habis. Justru alam ini ribuan tahun, bahkan jutaan tahun sampai sekarang ini ya enggak ada, berjalan dengan baik. Apa tidak cukup untuk tanda bahwasanya Allah itu ada? Makanya makanya dibilang gini, kalau katanya Habib Zain di sini, orang kalau menganggap dia melihat bumi dan langit dan ciptaan Allah ini, kemudian dia tidak yakin dengan keberadaan Allah, berarti akalnya ada rusak. Akalnya nggak ada kerusakan dan hatinya tertutup. Nggak bisa. Kalau misalnya akalnya nggak rusak tapi memang hatinya tertutup. Aja orang mikir, tapi hatinya nggak mau seperti orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak seperti Abu Lahab. Mereka kan tahu yang dibawa Nabi Muhammad ini benar, ya. Tapi secara akal mereka masuk akal. Tapi apakah beriman? Ditutup. Sama kayak Fir'aun. Fir'aun tuh melihat kan mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat jadi ular, ya toh, melihat. Tapi dia masuk akal, masuk akal. Ini berarti benar-benar Nabi, ya toh.
ya, apa namanya? Tapi hatinya tidak mau karena apa? Hatinya ditutup untuk melihat kebenaran, untuk menerima kebenaran, matanya ditutup untuk melihat kebenaran, telinganya ditutup untuk melihat kebenaran. Ya. Sama kayak Namrud. Namrud tuh ketika Nabi Ibrahim ngomong, Tuhanku tuh bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, Anda bisa menghidupkan dan mematikan. Lu ya apa? Ayo ambil orang dua yang di penjara, satu bunuh, satu bebaskan. Yang tak bunuh Anda matikan, yang tak bebaskan Anda menghidupkan. Nah sama kan untuk Tuhanmu. Nah, Nabi Ibrahim tidak habis akal. Ya wes, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Ayo, ini balian, terbitkan di timur, di barat, tenggelamkan di akalnya sehat, akalnya menerima enggak? Tapi hatinya enggak menerima, ditutup sama Allah Ta'ala, enggak mau beriman Namrud kepada Nabi Ibrahim. Ya, tak kasih contoh gini. Ya, tak kasih contoh gini. Ya. Orang anak cilik zaman sekarang gitu. Contoh ya, orang kalau hatinya ditutup tapi akalnya itu menerima. Contoh, nyolong barang. Misalnya nyolong barang. Dia tahu misalnya bu nyolong. Ketahuan sama, tekan di kon. Kan saya nyolong. Tuh aku nyolong kok. Kan saya nyolong. Iya, padahal ini tahu dia ini saya ini ngambil nyolong. Iya, pas dia bilang, enggak aku gak aku ketemu dia gak nyolong aku ngawur. Iya, sering gitu gak? Sering gitu. Dia akalnya tahu ketahuan tapi memang hatinya tutup sama Allah. Ya sama gitu. Wes tahu buktinya jelas, ya. Ada bilang, wes tak delok CCTV. Kon joko di lemariku. Iki lho CCTV ini delok. Dudu aku keliru paling iku. Nah, itu kan benar-benar hatinya sudah lihat tanda kebenaran, akalnya menerima tapi hatinya tertutup. Nauzubillah min ya. Jadi intinya semua yang ada dalam semesta ini menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syed